Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat berkelimpahan. Dinasti Nusantara, sugih bareng, happy bareng, Nusantara Jaya. Oke. Alhamdulillah. Yang kedua, sahabat-sahabat Mas Bos Niko, kita kehadiran tamu yang luar biasa. Karena ini rekan-rekan kita ini datang jauh dari Bali. Nah, ini mungkin saya sapa dulu sih. Ya, saya sapa dulu. Namanya Pak Rudi. Ya, nanti Bapak bisa perkenalkan siapa Bapak, tinggal di mana, gitu sih. Terus nanti sekaligus Bapak bisa berbagi testimoni. Ya, perubahan Bapak sebelum konsumsi eterik dan akhirnya sekarang lebih sehat, lebih bugar, lebih fresh gitu ya. Nah, setelah minum eterik nanti bisa diceritakan. Ya, jadi sahabat Mas Bos Niko, hari ini kita kehadiran orang-orang yang luar biasa yang nanti akan berbagi kepada kita semuanya di podcast ini, yang insya Allah nanti akan mendapatkan poin-poin penting ya ketika kita merasakan kondisi sakit dan akhirnya merasakan kebahagiaan berupa kesembuhan yang hari ini bisa kita dengarkan sama-sama. Baik, mungkin saya sapa. Selamat siang Pak Rudi. Monggo silakan perkenalkan nama Bapak dan dari mana. Silakan. Perkenalkan, saya Iketut Rudi dari Bali, dan desa Sayan, Banjarkutuh, Kecamatan Ubud, Gianyar. Saya memang sering keluar masuk rumah sakit begitu. Sering masuk keluar sakit. Akhirnya saya banyak ada batasan-batasan makanan, batasan minuman dari dokter. Satu, tidak boleh makan pedas, tidak boleh makan buah-buah yang seperti durian, seperti. Ini padahal kalau di Salatiga lagi musim durian ini, Pak. Iya. Gimana, Pak? Apa yang dirasakan dulu atau sakit apa? Analisa dari dokter dulu sakit apa, Pak? Saya pernah mencret darah. Mencret darah. Ya, mencret darah sampai saya sudah di endoskopi di Siloam, rumah sakit. Baik. Denpasar di Siloam. Itu kira-kira tahun berapa Pak waktu itu endoskopi yang pertama mungkin? Pertama sekitar ada 1 tahun sudah. Tapi Tapi baru-baru 2 bulan ini saya masuk rumah sakit di Gianyar lagi. Ya sampai lamar pertolongan. Saya lagi mencret darah, lamar pertolongan, saya sampai pingsan, tidak bisa berdiri, tidak bisa duduk, lemas seperti itu, kehabisan darah. Sampai seperti itu Pak. Jadi ketika sampai berdarah itu sampai lemes, sampai lemes, pingsan. tidak bisa duduk, harus dipegangin saya duduk. Tidak bisa berjalan sampai ke kamar mandi, tidak. Akhirnya di sana saya karena terlalu malu sangat ditunggu sama menantu, saya coba memaksakan grepe-grepe ke kamar mandi. Akhirnya saya jatuh di kamar mandi, tidak sadar diri akhirnya. Sampai pingsan berarti Pak? Ya berarti saya di kamar mandi itu tergeletak. Aduh, menantu saya, karena menantu kan malu saya. Akhirnya dia menegak, saya terus dipegangin, tidak boleh karena terlalu banyaknya keluar darah Pak. Akhirnya. Baik, jadi saat maaf Bapak, waktu BAB sampai keluar darahnya itu apakah terasa mulas, perih atau bagaimana Pak waktu Bapak merasakan itu? Ya, hanya mulas-mulas saja. Perih kalau salah makan, pedas sedikit itu udah perih, mulas. Sepertinya kalau minum kopi begitu 5 menit belum sampai sudah mulas gitu. Sudah mulas. Kalau minum kopi nggak boleh, minuman yang pedas-pedas tidak boleh. Apalagi kalau yang terlalu asam, kecut gitu juga tidak boleh. Tidak boleh. Banyaklah larangan dari rumah sakit. Karena saya kenal etrik ini, saya mencoba minum etrik ini. Selama kalau saya minum etrik sudah ada lebih dari 3 bulanan. Lebih dari 3 bulan. Apa Pak yang Bapak rasakan saat ini? Nah, pada saat ini kebetulan ada durian di rumah saya sendiri, jatuh sendiri. Saya mencoba makan. Sebelumnya saya makan satu sudah. Satu biji sudah. Satu pongge gitu ya? Ya, 1 biji aja mules mau. Udah.
Tapi Sudah saya memuntah. minum etrik ini, Iya, saya minum etrik segelas, saya mencoba nih Pak. iya, iya. Gimana Pak? Minum sampai makan sampai 5 biji pun nah merah enak nah Pak. Wah, iya, iya. Rasanya lega Pak. Baik, Ini, baik. Ini tadinya nggak boleh makan durian ya, Pak? Nggak berani memangnya kalau makan udah mulai sudah Padahal durian itu enak, Pak. enak. Iya. Ya, Udah, artinya Pak Rudi gitu ya. Dulu Iya. makan durian itu menjadi pantangan. Pantangan keras. Buah yang begitu dimakan Begitu mungkin saya akan saya seneng mengalami ya. kondisi tidak nyaman di perut gitu ya. Bahkan kalau Bapak tadi cerita bahkan sampai berdarah ketika BAB gitu ya, buang berak gitu ya. Nah, Bapak sekarang sudah merasakan nyaman makan durian gitu ya. Durian. Tapi tetap dijaga, Pak, Ya. gitu ya, tetap dijaga karena memang kondisi-kondisi pencernaan Bapak ini lagi dibenahi, dibenahi. Nah, nanti cerita Bapak ini yang tadinya nggak bisa makan durian, sekarang sudah bisa makan durian gitu. Ya. Kalau makan yang enak-enak lagi sekarang bagaimana, Pak? Makan sate, makan apa? Boleh, Pak, Ini sekarang? saya coba-coba juga Pak. Oh, saya Mulai saya satu makan durian saya berani coba saya makan lawar. Senang dah orang Bali itu biasa makan lawar. Kan biasanya saya harus menjaga Pak, kesehatan. Takutnya cedera kambuh lagi gitu ya. Kan jadi karenanya adanya edek saya sebelum makan itu saya minum segelas Satu gelas etrik etrik ya. gitu ya. Saya makan lawar. Iya. Coba kan itulah. Ya masih biasa-biasa Pak. Masih Alhamdulillah. beranilah saya Oke. makan agak biasa-biasa tapi belum berani memaksa sepenuhnya. Saya mencoba doa. Sehabis makan harus minum aja air. Ini Oke. takutnya ya kembali gitu. Iya, artinya dulu makan satu pongge aja, satu biji aja sudah memberikan efek yang luar biasa, parah sampai BAB berdarah gitu ya. Ya, Nah, muntah-muntah sekarang sudah gitu. sampai 5 biji 5 gitu. biji saya mencoba ini. Nah, ini menjadi satu cerita yang unik ini Pak Rudi ya, gitu ya. Iya. Karena memang makanan kesukaan banyak orang itu Banyak adalah orang, durian gitu. Memangnya kesukaan saya durian gitu Nah, dulu tapi dulu nggak banyak. bisa makan, Kan, saat ini sudah bisa Sudah menikmati bisa gitu ya. menikmati. Ya. Alhamdulillah ya. Dari rasa syukur yang Bapak ceritakan ini sudah bisa makan makanan yang Bapak sukai gitu ya, dan akhirnya kondisi saya lihat Bapak kelihatan fresh, seger sekali. Bapak usia berapa nih Pak saat ini Pak? Sudah 65. 65. Ya. Rasanya seperti 50-an gitu Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, Bapak sudah berbagi kepada kita semuanya gitu ya tentang perubahan yang Bapak ceritakan dari kondisi-kondisi yang tidak nyaman di pencernaan khususnya Bapak gitu ya. Dulu makan makanan yang banyak pantangannya. Nah, saat ini sudah bisa dimakan dengan kondisi lebih nyaman gitu ya Pak Rudi ya. Iya. Ada pesan-pesan khusus mungkin bagi teman-teman Bapak, rekan-rekan Bapak atau saudara-saudara Bapak yang di Bali dan sekitarnya. Mungkin ada pesan-pesan khusus Pak? Iya. Menurut pengalaman saya yang sudah saya alami, kalau dulu saya minum kopi tidak boleh, tidak berani gitulah. Bukannya tidak boleh. Dokter memang yang menyarankan tidak boleh. Saya sekarang coba-coba terus Pak. Mulai inilah minum metrik ini, saya mencoba, ada tamu datang, saya disuguh kopi, saya biasanya enggak enak rasanya kalau tidak bareng-bareng minum gitu. Saya mencoba minum, rasanya ya masih biasa-biasa, tidaklah begitu seperti sebelumnya minum etrik ini. Mulai minum etrik itu beranilah saya minum kopi, segelas kopi itu. Alhamdulillah. Sebelumnya enggak, aduh kalau tamunya datang, saya kok Pak tak minum gitu kan enak rasanya. Sudah dikasih, sudah diberikan suguhan kopi nggak diminum gitu, nggak kan enggak enak saya enak, rasanya. Iya. Sekarang mulai minum etrik ini beranilah saya. Ya walaupun setengah gelas saya coba setengah gelas gitu ya minum ya masih nyaman gitu rasanya. Makanya Alhamdulillah. Baik Pak Rudi, teman-teman, sahabat Mas Bos Niko, ya cerita unik dari Bapak Rudi. Dari Bali di daerah Sayan mana, Pak? Kutuh. Ya, Banyak ini Kutuh. luar biasa ceritanya gitu ya, bagi Bapak Ibu sekalian, sahabat Mas Bos Niko yang merasakan kondisinya tidak nyaman di pencernaan khususnya gitu ya. Bahkan beliau ini sampai berak berdarah, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini perubahan-perubahan yang dirasakan ini menjadi salah satu bukti nyata bahwa ketika nanti Bapak dan Ibu minum rajin, rutin, disiplin, minum etrik sehari 5 gelas ini bisa menjadi salah satu cara untuk kita bisa hidup sehat dengan cara yang alami.
Gitu ya Pak Rudi ya. Iya, iya. Barangkali pesan-pesan yang bisa kita sampaikan bahwa pilihan untuk hidup sehat ini kita bisa menentukan. Artinya kenapa tidak harus minum obat-obatan Obat-obatan. gitu ya. Tapi kita bisa memilih cara yang lebih alami dan sudah semesta siapkan semuanya. Nah, ini dengan produk Eterik ini menjadi salah satu cara dari Dinasti Nusantara Group, dari Pak Bos Niko ini sudah mempersiapkan produk yang Masya Allah luar biasa dahsyat Bapak Ibu sekalian. Dan ini testimoni-testimoni ini akan terus kita akan sampaikan kepada banyak orang. Banyak, iya. Ya, mungkin seperti itu, Pak Rudi. Terima kasih atas waktunya. Salam buat rekan-rekan di Bali. Iya. Ini akan menjadi cerita singkat yang penuh dengan power yang luar biasa, gitu ya. Terima kasih sekali lagi Pak Rudi kehadiran Bapak di Salatiga. Baik, mungkin itu yang bisa kita obrolkan siang hari ini ya, Bapak. Ya, akan menjadi manfaat dan keberkahan buat banyak orang. Salam sehat berkelimpahan. Dinasti Nusantara, Sugih bareng, happy bareng, Nusantara Jaya.